Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih berada di akhir-akhir pembahasan kitab ini, yaitu tentang permasalahan sebagian orang yang enggan untuk bertauhid dan mereka memilih berada di atas kesyirikan dengan alasan kita tinggal di negeri yang budayanya itu memang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paham makna dari kalimat tauhid, kita paham konsekuensinya, kita juga tahu kalau syirik itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan seterusnya, kami sudah tahu, kata mereka. Tapi ya gimana lagi, kita tinggal di negeri yang adat istiadatnya itu adalah perbuatan syirik, mau nggak mau kita harus mengikuti mereka. Jadi mereka cari-cari alasan, cari-cari uzur untuk melegalkan kesyirikan yang telah mereka kerjakan. Ini sebagiannya sudah kita bantah pada pertemuan sebelumnya bahwa alasan yang mereka kemukakan itu tidak benar. Alasannya tidak diterima. Disebabkan karena orang-orang kafir mereka juga mengatakan demikian. Kita tahu, seperti orang Yahudi misalnya, kita tahu bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, meyakini hal tersebut. Namun kita tidak mengikuti Muhammad karena kita lebih memilih untuk menjaga pamor kita kepada orang-orang Arab. Karena yang Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mereka tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Jadi meskipun tahu namun tidak dilaksanakan, maka tidak bermanfaat pengetahuan itu, bukan jadi alasan. Karenanya di awal-awal syubhat yang terakhir ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih menekankan terlebih dahulu tentang aspek keimanan harus mencakup tiga aspek. Ya, keimanan harus mencakup tiga aspek, yaitu keyakinan di dalam hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Apabila hilang salah satunya, maka hilang pula keimanannya. Kemudian yang terakhir kemarin, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah. Ya, di surah At-Taubah tentang orang-orang munafik yang mereka ikut berperang dengan Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya, namun mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur. Ya, mereka mengatakan ma ra'ayna qauman
ma ra'ayna qauman ajnabu bil liqa'il aduwi min haula wala akdzab bil lisani min haula. Tidaklah kami pernah menemui suatu kaum yang lebih pengecut ketika berperang daripada mereka, maksudnya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Dan kami tidak pernah mendapati suatu kaum yang lisannya lebih berdusta daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Maka ketika mereka ditegur, mereka mengatakan, wa innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami mengucapkan demikian hanya bersenda gurau. Artinya menurut mereka kami masih mengimani, tapi lisan kita bersenda gurau dengan mengatakan demikian. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam lanjutan ayatnya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan ayat-ayatnya, dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan nama Rasulnya kalian memperolok? Maka jangan kalian cari-cari alasan, sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini sudah dibawakan sama beliau dan sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ayat yang kedua yang penting untuk kita pahami adalah firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 106 sampai 107. Allah Azza wa Jalla berfirman, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Kata Allah, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, maka dia akan mendapatkan murka Allah dan akan mendapatkan siksa Allah. Kecuali yang dipaksa untuk mengucapkan ucapan kufur atau dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur sedangkan hatinya masih beriman kepada Allah, maka dia tidak terkena ancaman ayat ini. Yang terkena ancaman ini kata Allah, walakin man syaraha bil kufri sadran. Tapi barang siapa yang hatinya itu memang menerima kekufuran itu, hatinya memang lapang dengan kekufuran itu, maka merekalah yang mendapatkan murka dari Allah dan mendapatkan siksa yang pedih. Itu semua disebabkan karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, falam ya'dhirillahu min haula illa man ukriha ma'a qauni qalbihi mutmainnan bil iman. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima uzur. Ya, tidak menerima uzur dari siapapun yang melakukan kekufuran. Dari siapapun yang mengucapkan kekufuran, Allah tidak menerima uzur. Kecuali orang-orang yang dipaksa. Itu pun dengan syarat hatinya harus tetap beriman. Bukan cuma dipaksa saja enggak, tapi paksa tapi hatinya masih tetap beriman. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan sahabat siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ketika disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Demikian juga ayahnya Yasir Al-Ansi dan juga ibunya Sumayyah dibunuh oleh orang-orang musyrikin Quraisy karena tidak mau mengucapkan ucapan kufur. Maka mereka dibunuh. Nah, sedangkan Yasir ketakutan ketika itu. Maka Yasir pun Ammar bin Yasir mengucapkan ucapan kufur. Sebagian riwayat mengatakan Muhammadun kadzdzab. Sebagian riwayat mengatakan amantu billat wal uzza. Aku beriman dengan Lata dan Uzza dan kalimat-kalimat yang semisal. Dia mengucapkan demikian karena takut nyawanya terancam. Maka dia pun pergi menuju Nabi SAW menceritakan apa yang telah terjadi dan turunlah firman Allah ini. Yang menunjukkan bahwa Ammar bin Yasir tidak termasuk orang-orang kafir karena dia dipaksa untuk mengucapkannya. Adapun selain itu, yang mengucapkan ucapan kufur atau yang melakukan perbuatan kufur tidak diberi udzur sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dari hadis-hadis yang lain. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imanihi. Adapun selain dipaksa, maka
telah kafir setelah keimanannya. Sawa'un fa'alahu khaufan aw mudaratan. Meskipun yang mengucapkannya itu mengucapkan ucapan kafir, ucapan kufur ini, dia mengucapkannya karena takut. Ya, karena takut atau karena ya cuman untuk menyenangkan lawan bicaranya saja. Nah, sebagian orang kan terkadang mengucapkan ucapan kufur hanya demi untuk ya bikin lucu, bikin ketawa lawan bicaranya. Dibikin jokes, guyonan-guyonan yang di situ mengandung penghinaan kepada Allah, mengandung penistaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya bahkan bukan cuma orang awam, ya ustadz-ustadznya bahkan yang ditokoh-tokohkan juga terkadang berkelakar dengan menggunakan agama, dengan menggunakan nama-nama Allah, perkara-perkara yang gaib. Sebagaimana sebagian orang mengatakan bahwa sampai sekarang fulan itu belum ditanya di alam kubur, karena sejak matinya tidak ada orang, sampai matinya kuburannya tidak pernah sepi, karena malaikat itu datang ketika para peziarah, orang-orang yang sudah menguburkannya sudah pergi, baru ditanya sama malaikat. Nah ini sampai detik ini kuburannya tidak pernah sepi, berarti sampai sekarang malaikat nunggu katanya. Ini berkelakar, bercanda, tapi dengan perkara-perkara yang gaib. Allah mengatakan qul abillahi wa ayatihi, apakah dengan nama Allah dan ayat-ayatnya. Maka kata beliau, orang seperti ini bisa kufur kepada Allah. Au masyahata biwatanihi au ahlihi au ashiratihi au malihi, atau dia mengucapkannya ya untuk dalam rangka ya tadi mengikuti selera orang-orang yang ada di negerinya, atau ngikut budaya keluarganya, ya ikut budaya ya penduduk negerinya, ya, atau dengan alasan untuk menjaga hartanya. Au fa'alahu ala wajhil mazah, atau dia mengucapkannya karena bercanda. Au li ghairi dzalika minal aghrad illal mukrah, tujuan apapun. Ya, tujuan apapun. Ketika seorang mengucapkan ucapan kufur, itu bisa menjadikan pengucapnya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau guyonan, softo, ya mau cuman bahasa kita abang-abang lambe. Itu semuanya bisa menyebabkan yang mengucapkannya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan terkadang kita tidak sadar ketika kita punya tetangga orang non muslim, punya tetangga orang-orang kafir, atau kita punya kawan, punya teman orang kafir non muslim dia. Terkadang ketika ngobrol sama dia, kita itu berusaha untuk membuat dia itu nyaman dengan kita. Maka supaya dia nyaman dengan kita mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran. Ya, kita nggak sadar. Bahkan terkadang memang disadari mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kekufuran supaya orang kafirnya ini senang sama kita. Ya, agama Islam ini nggak apa-apa sama orang-orang kafir, sama agama kita ini. Agama kita ini sama. Islam itu tidak membedakan antara Muslim atau Nasrani atau Yahudi, enggak. Kita tidak membedakan hal itu. Ya, kita sama-sama umat manusia, kita sama-sama punya nabi sendiri-sendiri, padahal dia tahu. Ya, padahal dia tahu bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak diridhoi agamanya sama Allah Azza wa Jalla. Dia tahu hal tersebut, tapi untuk menyenangkan lawan bicaranya itu dia ucapkan ucapan kufur. Nah, ini yang mengucapkannya bisa masuk ke dalam kekufuran juga. Padahal orang muslim itu harusnya di hadapan orang kafir harus menunjukkan wibawanya. Bukan berarti menunjukkan wibawa di situ mendolimi orang kafirnya, tidak. Ya, tapi menunjukkan bahwa orang-orang muslim itu aizza, orang-orang muslim itu berwibawa terhadap orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin.
Ya, orang-orang beriman terhadap sesama muslim itu saling merendahkan. Ya, saling merendah dia di hadapan sesama muslim. Tapi kepada orang-orang kafir a'izza, menunjukkan wibawanya. Jangan sungkan-sungkanan sama orang-orang kafir, ngelundek, ya, sungkan sama mereka, tidak. Tapi menunjukkan wibawa terhadap mereka. Ya, tapi sekali lagi jangan dipahami kalau menunjukkan wibawa berarti harus menggolimi dia, tidak. Ya, tunjukkan bahwa kaum muslimin itu lebih berwibawa daripada orang-orang kufar. Maka tujuan apapun itu bisa menyebabkan orang yang kufur kepada Allah kecuali dipaksa dan hatinya masih tetap beriman. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, "Hadhihi hiyal ayatu tsaniyatu allati hatha al-muallif rahimahullah taala ala tadabburiha." Inilah ayat kedua yang penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memotivasi kita untuk mentadaburinya. Karena ayat yang pertama kemarin sudah kita bahas yaitu surah At-Taubah ayat 9 ayat berapa kemarin salah? 66. Iya, salah. Ayat 66. Itu ayat pertama yang penulis memotivasi kita untuk merenungkannya. Nah, ayat yang kedua tadi surah An-Nahl. Benar ya? 106 ya. Kalau surat An-Nahlnya benar ya? Anak enggak ngecek juga. Wa hadhil ayah tadullu ala annahu la yu'dzaru ahadun kafara ba'da imanihi illa man kana mukrahan. Ayat ini surah An-Nahl ini tadi yang kita baca menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak memberi uzur kepada siapapun yang kafir setelah beriman, kecuali yang diberi uzur hanya yang dipaksa. Wa amma man kafara ala sabilil ikhtiyar li ayyi gharadin minal aghrad sawa'un kana muzahan aw mashahhatan fi wadhifatin aw difa'an an watanin aw ma ashbaha dhalik fa innahu yakunu kafiran. Adapun yang kafir dengan ikhtiar, dengan pilihannya sendiri, bukan karena dipaksa. Dia kafir memang dengan pilihannya sendiri, dengan tujuan apapun. Ya, dengan tujuan apapun, entah tujuannya tadi untuk bercanda atau tujuannya tadi untuk profesionalisme dalam bekerja. Ya, seperti sebagian pegawai-pegawai, karyawan-karyawan kalau Natal misalnya, ya kan? Itu dengan pilihannya sendiri, bukan terpaksa, awas. Kalau orang-orang bilang saya ini terpaksa, disuruh sama bos pakai baju Sinterklas, disuruh sama bos kalau ada pelanggan datang disuruh mengucapkan selamat Natal atau ucapan-ucapan yang lain, semoga Tuhan Yesus memberkatimu. Saya kepaksa. Ya, kalau saya tidak menjalankan ini, saya di PHK katanya. Saya dipecat dari pekerjaan. Ini bukan keterpaksaan ini. Karena kalaupun ancamannya adalah kau dipecat, maka gimana harusnya? Keluar sudah. Ya, emang pekerjaan cuma di situ saja. Ya, banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih bisa menyelamatkan akidahmu. Ya, kecuali kalau bosmu sudah naruh celurit di lehermu, nah ini baru terpaksa ini. Ya, itu pun yang dilakukan hanya perbuatannya saja, tapi hatinya tetap mengingkari. Ya, jangan terpaksa sehati-hatinya, enggak. Ya, tapi perbuatan lisan, ya, itu secara zahirnya dia bisa menampakkan kekufuran untuk menyelamatkan jiwanya bisa. Tapi kalau hati enggak, tetap dipertahankan di atas keimanan. Au difa'an an watanin, atau dalam rangka untuk membela negara, maka kita mengucapkan ucapan-ucapan kufur atau kita melakukan perbuatan-perbuatan kufur tersebut. Ya, misalnya ada pelatihan militer misalnya, komandannya bilang sebelum kita perang kita harus melakukan ritual ini dan ini supaya nanti ketika perang kita sakti misalnya, supaya kita menang. Ya, nggak tahu ke sungai apa, bersemedi di gua apa, atau kayak orang-orang Quraisy guanya senjatanya ditaruh di pohon misalnya. Ya, diajak untuk melakukan kesyirikan dalam rangka untuk membela negara. Nah, ini tidak.
tidak diberi udzur sama Allah Subhanahu wa taala. Atau yang semisal dengannya, fa innahu yakunu kafiran, maka orang seperti ini bisa jatuh dalam kekafiran dan jadi orang kafir, murtad, keluar dari Islam. Fallahu azza wa jalla lam ya'dzir man kafara illa man kana mukrahan bi syarti ay yakuna qalbuhu mutmainnan bil iman. Kata beliau, Allah tidak memberi uzur kepada orang-orang yang mengucapkan ucapan kufur atau yang melakukan perbuatan-perbuatan kufur, kecuali yang diberi uzur hanya yang dipaksa, tapi dengan syarat hatinya masih tetap beriman. Kemudian kita lanjutkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fal ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Ayat tadi surah An-Nahl itu menunjukkan makna yang sedang kita bahas sekarang, yaitu Allah tidak memberi uzur kepada siapapun yang jatuh dalam kekufuran. Ayat ini menunjukkan makna tersebut dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu Allah mengatakan illa man ukriha. Ada istithna. Istithna itu pengecualian. Ya, istithna itu pengecualian. Falam yastathnillahu ta'ala illal mukrah wa ma'lumun annal insan la yukrahu illa 'alal kalam awil fi'l wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu 'alaiha ahadun. Dalam ayat tadi Allah tidak memberikan pengecualian kepada siapapun kecuali yang dipaksa. Dan paksaan itu hanya berlaku buat ucapan dan perbuatan. Sedangkan hati bisa dipaksa enggak? Nggak bisa hati dipaksa. Ya, maka ketika seorang dipaksa untuk melakukan perbuatan kufur atau mengucapkan ucapan kufur, nyawanya terancam, maka boleh dia mengucapkan ucapan kufur tersebut atau melakukan perbuatan kufur tersebut. Namun wajib hatinya masih tetap beriman. Karena orang yang memaksa tahu nggak hati kita ini ridho dengan kekafirannya? Nggak tahu. Hati yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dipaksa, hatinya juga tetap ikut, hatinya juga tetap menuruti paksaan itu, maka jatuhnya apa? Tetap kafir. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Tariq ibn Shihab, Nabi SAW menceritakan, dakhalal jannah rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara fi dzubab. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seorang yang masuk neraka karena seekor lalat juga. Kok bisa? Karena dua orang tersebut marra biqaumin, mereka melewati suatu kaum. Ya, mereka melewati suatu kaum. Kaum tersebut tidak memperbolehkan siapapun masuk ke wilayah mereka kecuali apabila mempersembahkan sesuatu kepada berhala-berhala mereka. Kata orang-orang kampung itu, qarrib syai'an. Kalian berdua berkurbanlah dengan sesuatu kepada berhala kami. Kata mereka, ma indana syai'un uqarribu. Kami enggak punya apa-apa yang bisa kami jadikan untuk kurban kepada berhalamu. Maka kemudian kata penduduk kampung tersebut, qarrib walau dzubaban. Ya, berkurbanlah kau dengan apapun meskipun hanya seekor lalat. Maka faqarraba dzubaban, maka orang yang pertama mempersembahkan lalat kepada berhala tersebut, fakhallu sabilahu, maka dipersilahkan untuk lewat. Kemudian orang yang kedua dipaksa untuk berkurban juga. Dia mengatakan, ma uqarribu syai'an dunallah, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, aku tidak akan mempersembahkan sesuatu apapun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun faqatalahu, mereka pun membunuh orang ini. Ya, wadakhalan nar, dan masuk ke dalam wadakhalal jannah, dan masuk ke dalam surga. Adapun orang yang pertama, gara-gara kesyirikannya dia masuk ke dalam an-nar, neraka. Tapi meskipun hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, namun makna atau kisah yang terkandung dalam hadis ini sahih. Di mana ketika seorang berkurban, maknanya kata para ulama adalah izhaqun nafs
wa iraqatud dam taqarruban lillahi ta'ala. Ya, kurban seperti yang kita insyaallah laksanakan di pekan depan, kurban maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melenyapkan nyawa atau mengucurkan darah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melenyapkan nyawa atau mengucurkan darah. Itu yang disebut kurban. Wallaham taba'un lahu. Sedangkan dagingnya itu mengikuti yang pertama tadi. Daging itu hanya dampak yang timbul dari kurban. Ini perlu dibedakan, daging itu hanya dampak dari kurban. Beda dengan sesembelihan biasa. Kalau sesembelihan biasa, memang tujuannya apanya? Dagingnya. Ya, kalau sesembelihan biasa, tujuannya itu memang adalah dagingnya. Adapun kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melenyapkan nyawa atau mengucurkan darah, sedangkan daging itu dampaknya. Ya, nggak ada daging pun juga tetap disebut apa? Kurban. Makanya tadi kurbannya apa tadi? Lalat. Kalau ada dagingnya belas. Ya, tapi ketika dia membunuh lalat tersebut dengan bentuk ibadah, ya dalam rangka mendekatkan diri kepada siapa? Kepada berhalanya tadi. Ya, maka itu sudah dikatakan kurban. Ya, melenyapkan nyawa untuk mendekatkan diri kepada sesuatu, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban tersebut. Tapi orang tadi yang masuk neraka karena seekor lalat, bukankah dia dipaksa? Ya, bukankah dia dipaksa? Kok masuk neraka? Katanya ilaman ukriha. Yang dipaksa itu, yang dipaksa itu nggak apa-apa, nggak kafir. Nah, ini dipaksa untuk berkorban seekor lalat, tapi ternyata masuk neraka dia. Kenapa? Iya, karena dia ketika berkorban itu hati-hatinya juga kepaksa. Padahal seharusnya cuma apa? Perbuatannya saja. Ya, hanya perbuatannya saja, hanya mulutnya, lisannya saja, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah, hatinya tetap bertauhid. Adapun orang tadi yang mengorbankan lalat untuk berhala tadi, dia itu hati-hatinya juga, kata para ulama, dia hati-hatinya itu juga syirik kepada Allah Azza wa Jalla, juga kufur kepada Allah. Dan kemudian juga permasalahan mana yang lebih afdol, kita tetap mempertahankan keimanan kita seperti orang yang kedua tadi, nggak mau mengorbankan, akhirnya berakhir apa? Kematian, dibunuh dia dan masuk surga, syahid karena dibunuh oleh orang-orang kafir. Atau yang kedua, dia melakukan keterpaksaan sebagaimana yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Yang lebih afdol yang mana? Paham nggak maksudnya dua hal ini? Ya, dipaksa sama orang kafir dengan paksaan yang memang serius itu. Bukan tadi paksaan diancam untuk dikeluarkan, di PHK, dipecat, enggak. Tapi ini paksaan yang serius, mengancam nyawa. Mengancam nyawa. Mana yang lebih afdol? Dia tetap mempertahankan, artinya dia nggak mau nuruti dia mengucapkan ucapan kufur dengan berujung dia dibunuh, kehilangan nyawanya. Atau yang kedua, dia seperti Ammar bin Yasir, menuruti untuk mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur demi untuk menyelamatkan nyawa selama hatinya masih tetap beriman. Mana yang lebih afdol dari dua hal ini? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya. Ada rinciannya. Ya. Ada rinciannya. Yang pertama juga afdol di satu kondisi, yang kedua juga afdol di kondisi yang lain. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tergantung orangnya. Apabila orangnya itu adalah seorang yang dia ini memang dibutuhkan, mungkin dia ini orang yang punya ilmunya ini dibutuhkan oleh masyarakat, oleh umat, atau dia seorang yang punya hartanya itu dibutuhkan oleh orang-orang, ya, atau dia ini seorang tulang punggung keluarga yang dia menafkahi banyak orang. Ya, nah kalau posisinya seperti ini, maka yang lebih baik
Yang kedua, ya, mempertahankan nyawanya, niru Ammar bin Yasir. Tapi kalau dia ini seorang yang memang ya dia ada atau nggak ada ya orang-orang nggak urusan lah. Ya. Dia ada atau enggak itu orang-orang sudah urusan itu. Bukan ada manfaatnya ya. Anak nggak bilang nggak ada manfaatnya itu. Artinya keberadaannya itu antara keberadaannya dan ketidakadaannya tidak ada efeknya bagi orang-orang. Dia ada orang-orang bekhair, dia tidak ada juga orang-orang bekhair, tidak ada masalah. Ya, maka yang seperti ini apa? Nah, lebih baik yang pertama. Lebih baik yang pertama. Nah, ini penjelasan dari Syekh Utsaimin dalam kitab beliau, Kitab Tauhid. Nah, syarah kitab At-Tauhid. Itu dijelaskan oleh beliau mana di antara dua hal ini yang lebih afdol. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ay anna Allah Ta'ala lam yastathni fil ayah minal kafirin illa man ukriha wal ikrah la yakunu illa 'alal qawli awil fi'l amma aqidatul qalbi fala yattali'u 'alaiha illallah. Ini sama seperti yang kita sampaikan, paksaan itu hanya pada ucapan dan perbuatan, sedangkan hati nggak bisa dipaksa karena hati yang bisa mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang memaksa kita itu nggak tahu hati kita bagaimana, dan sampai sekarang tidak ada alat pendeteksi hati, ya, nggak ada. Adapun yang ditemukan oleh sebagian orang tentang lie detector untuk mendeteksi kebohongan, ya, itu bukan dari hati dia melihat, dari apanya? Dari denyut jantungnya, ya kan? Ngelihatnya kan dari denyut jantungnya. Nah, kalau denyut jantungnya memang denyut jantungnya memang dia nggak ini, artinya denyut jantungnya itu nggak stabil, memang ada penyakit, dia punya jantung gitu loh. Nggak ketahuan terus kalau kayak gitu dia bujuk atau enggak. Ya kan, ketika dikasih pertanyaan, kalau dia jujur itu apanya ini, grafiknya itu normal. Tapi begitu dikasih pertanyaan terus kemudian grafiknya ini geludak-geluduk. Maka berarti di situ tanda, itu pun tanda. Ya, kayak keselak atau apa gitu, kaget dia. Nggak bisa jadi patokan juga. Intinya tidak ada manusia bisa mengetahui hati seseorang. Hati seseorang hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan Allah itu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati manusia. Wala yutasawwar fiha al-ikrah li'annahu la yumkin li ahadin an yukriha syakhsan fayaqulu la budda an ta'taqida kadza wa kadza li'annahu amrun batinun la ya'lamu bihi wa innamal ikrahu ala ma dhahara faqat bil qawli awil wal fi'li. Kata beliau, seorang itu enggak mungkin mengatakan kepada orang lain, kau ucapkan ucapan kufur, ya, katakan caci maki Muhammad, caci maki Allah. Ya, tapi jangan cuma di lisan saja, hati-hatimu juga ya. Nggak bisa orang memaksa demikian. Kalaupun dia memaksa demikian, maka Anda yang terpaksa, iya wis, hati-hatinya juga wis. Tapi tetap hati kita apa? Beriman. Kita mengiyakan dia hanya cuma di lisan saja. Temenan tak hati-hatimu? Iya, hati-hatiku di lisan. Wis tak culno aku wis. Yang mari lang wis itu. Nah, adapun sisi yang kedua, sisi yang kedua dari ayat surah An-Nahl tadi, kenapa kok dikatakan Allah tidak memberi udzur? Allah tidak memberi udzur kepada yang mengucapkan ucapan kufur atau yang melakukan perbuatan kufur kecuali yang dipaksa. Sisi yang kedua, Allah mengatakan dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Fasarraha anna hadzal kufra wal adzab lam yakun bisababil i'tiqad awil jahl awil bughdi lid-din aw mahabbatil kufri wa innama sababuhu anna lahu fi dzalika hadzan min hududid dunya wa atharahu 'ala ad-din. Dalam ayat tadi, surat An-Nahl tadi, orang-orang yang mengucapkan ucapan kekufuran,
Ya, orang-orang yang mengucapkan ucapan kekufuran meskipun alasannya itu karena guyonan, alasannya karena bercanda, nyenengno lawan bicaranya, meskipun alasannya demikian, Allah mengancam mereka dengan azab. Ya, Allah mengancam mereka dengan azab bukan karena keyakinan mereka yang kufur saja, bukan karena ketidaktahuan mereka terhadap tauhid atau karena kebencian mereka kepada agama, tidak. Tapi sebabnya juga karena mereka itu ingin punya bagian dari dunia ini. Ya, mereka ingin memiliki bagian dari bagian-bagian dunia. Ada pendorongnya. Mereka tidaklah membuat orang kafir itu senang. Kayak tadi contoh yang kita sebutkan. Kita kalau ngomong, terkadang sebagian di antara kita kalau ngomong sama orang kafir, itu pingin supaya orang kafirnya itu senang sama kita, nyaman sama kita. Agama Islam itu gak suka mengkafirkan. Ya, agama Islam itu bersaudara dengan orang Nasrani, sama-sama hamba-hamba Allah juga. Ya, cuman beda nabi saja. Dia ngomong seperti itu, ada dorongan-dorongan duniawinya supaya disenangi sama orang kafir. Kalau disenangi sama orang kafirnya jadi sukses kayak orang kafirnya itu tadi. Iya, kecipratan sukses kayak orang kafirnya tadi, ingin mendapatkan dunia. Ya, seperti juga yang dua orang yang tadi berkorban dengan lalat. Ketika yang pertama dia mengorbankan lalat, maka dorongannya adalah supaya dia dilepaskan, dipersilahkan untuk jalan. Ya, intinya pendorong yang utama adalah karena faktor-faktor duniawi. Karena ya Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, ajibtu min rajulin la yara hubbad dunya minal kabair. Aku heran dengan seseorang yang dia menganggap bahwa cinta dunia itu bukan termasuk dosa besar. Ala inna hubbahu min akbaril kabair. Ketahuilah, sesungguhnya cinta dunia itu dosa besar yang paling besar. Padahal kita tahu dosa terbesar yang paling besar apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan cinta dunia itu adalah dosa terbesar? Karena kata beliau, wahal tatasya'abul kabair illa min ajliha. Karena tidaklah ada dosa besar yang muncul kecuali faktor pendorongnya pasti hubbud dunia. Pasti cinta dengan dunia. Orang berbuat syirik kepada Allah, seperti misalnya dia datang ke kuburan keramat atau dia pakai jimat. Faktor pendorongnya apa? Dunia. Iya, dia pakai jimat penglaris misalnya. Tujuannya supaya laris dagangannya dunia. Kemudian pergi ke dukun. Karena apa? Cinta ditolak. Cinta ditolak, pergi ke dukun. Lihat, orang-orang sekarang melakukan kesyirikan sampai karena gara-gara perkara-perkara yang paling hina sekalipun. Ini tidak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, ya malah. Orang-orang kafir Quraisy, wallahu a'lam, sepanjang yang kita pelajari dalam sirah mereka, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka nggak pernah berbuat syirik gara-gara urusan harim, nggak ada. Nggak ada. Mereka berbuat syirik dalam perkara-perkara duniawi-duniawi yang lain. Dalam perkara harta, ya, dalam perkara untuk mendapatkan kekuatan. Kalau dalam perkara harim nggak ada. Makanya benar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Orang yang berbuat syirik di zaman kita sekarang lebih parah daripada orang yang berbuat syirik di zaman dahulu, zaman jahiliyah dahulu. Ya, salah satunya itu tadi. Dan kita bahas di sini yang terakhir dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, fakana kufruhum sababuhu annahum istahabbud dunya 'alal akhirah. Wa ya'ni bid dunya kullama yata'allaqu biha min jah aw malin aw ri'asatin aw ghairi dzalik mimman athara ad-dunya bima fiha 'alal akhirah. Mereka melakukan kekufuran karena sebabnya adalah cinta terhadap dunia daripada akhirat, mengedepankan dunia daripada akhirat. Yaitu semua yang berkaitan dengan dunia seperti jabatan, kedudukan, kehormatan, harta atau yang lainnya, itu mereka utamakan daripada akhirat mereka.
Makanya mereka berani untuk melakukan perbuatan kufur demi untuk mendapatkan perkara-perkara duniawi tadi. Fa innahu yakunu kafiran wa illam yakun mustahibban lil kufr. Orang yang seperti ini dia menjadi kafir meskipun dia secara asal nggak senang sama kekafiran itu. Dia secara asal tidak menghendaki, mereka tidak senang dengan kekafiran itu. Walakinnahu mustahibbun li hayatid dunya fa innahu yakfur. Namun karena cintanya terhadap dunia itu bisa menyebabkan dia kufur kepada Allah. Wadzalika anna ba'dhan nasi yakfur li'annahu yuhibbul kufra wa yu'jibu. Wa ba'dun nasi yakfur bil malin aw jahin aw ri'asatin wa ba'dun nasi yakfur liyanala bidzalika syai'an minas sultan wa ma ashbaha dzalika fal aghradu katsiratun. Ada orang yang kafir karena dia mencintai kekufuran itu sendiri. Ada sebagiannya yang kafir karena harta atau kedudukan atau kepemimpinan. Ya, ada sebagian yang kafir karena ingin meraih kekuasaan atau yang semisal dengannya. Maka faktor-faktor pendorong kekafiran itu banyak. Tapi tadi faktor-faktor pendorong tersebut itu kebanyakan perkara-perkara duniawi yang menyebabkan seorang kufur kepada Allah, perkara-perkara duniawi. Nas'alullah ta'ala ayyahdiyana siratal mustaqim wa alla yuzigha qulubana ba'da id hadana. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah tidak menyimpangkan hati-hati kita setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Kemudian ditutup dengan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, beliau menutup risalah Kasyfus Syubuhat dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini selesai sudah pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul As-Sittah. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan Al-Usul As-Sittah dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nanti juga akan kita tambahkan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah taala. Anak kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.